selamat sore semuanya. Selamat datang di mini kelas Olsera pada sore hari ini. Nah, mungkin seperti yang udah diinfoin juga untuk materi mini kelas kita pada sore hari ini yaitu tentang antarin makan. Yang mana selalu ada kemudahan untuk pelanggan yang seperti yang mau pesan. Nah, untuk antarin makan sendiri ini fitur dari Olsera yang mana untuk teman-teman yang mungkin pelanggannya ingin order yang tidak perlu repot-repot mengantri melalui kasir, yaitu cukup duduk, terus scan QR dan melakukan pemesanan dan pembayaran dari mejanya. Jadi ini sangat membantu banget untuk teman-teman F&B khususnya yang mau eh, meminimalisir nih crowded di area kasirnya. Nah, untuk materi sore hari ini kita akan dipandu oleh Kak Nabila yang mana sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, Kak Nabila sendiri nantinya akan menginfokan nih, memandu teman-teman gimana sih antarin makan itu, apa sih yang perlu di setup atau di setting untuk mengaktifkan antarin makan. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu, untuk Kak Nabila dipersilahkan. Halo, terima kasih Mas Dava untuk waktunya. Jadi untuk sore ini akan saya bantu jelaskan sedikit mengenai fitur antarin makan atau fitur web order khusus untuk F&B untuk saat ini. Gitu ya. Jadi saya mulai share screen dulu. Oke, untuk layar saya. Sudah, Kak. Oke, jadi untuk tampilan nantinya dari web order antarin makan itu akan sediakan satu order itu kita ambil dari URL toko kakak yang ada myallsera.com ya. Kalau misalnya kita cek di back office ini ya, di bagian sini toko kita, kemudian nanti ada layanan-layanan yang kita aktifin apa aja. Kita ada 4 layanan, itu ada untuk takeaway, delivery, dine-in, sama reservasi. Nah, nantinya kalau misalnya kakak-kakak semua aktifin keempatnya, itu nanti akan muncul di halaman depan seperti ini. Tapi mungkin kalau misalnya dari kakak pengennya hanya untuk dine-in aja, atau misalnya hanya mau pakai takeaway dan delivery aja, nanti layanan yang muncul hanya yang kakak aktifkan aja gitu. Nah, untuk masing-masing layanan ini nanti fungsinya beda-beda. Jadi kalau untuk takeaway sendiri itu mirip seperti self pick up. Jadi nanti si customer bisa pilih menu dari rumah atau dari kantor gitu ya. Kemudian nanti di jam tertentu yang sudah si customer tentukan, dia bisa ambil barang atau produknya di toko. Si customer bisa order juga, cuma bedanya nanti barangnya akan diantarkan ke alamat atau lokasi yang sudah ditentukan sama si customernya. Kalau untuk dine in ini lebih untuk ke makan di tempat ya. Jadi nanti ada 10 meja, berarti nanti kita akan sediakan juga 10 QR. Jadi untuk proses pemesanannya dari sisi customer itu dia tidak perlu antri lagi ke kasir atau misalnya harus menunggu waiters lagi untuk apa namanya catat orderan mereka gitu ya. Jadi nanti tinggal scan QR, pilih menu, kemudian pilih metode pembayaran. Nanti di pos kasirnya akan ada notifikasi tuh ada orderan baru dari meja berapa seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang reservasi nantinya si customer bisa pesan gitu ya dari jauh-jauh hari. Misalnya kita mau datang ke sana di tanggal tertentu, nanti juga bisa disetting maksimal hari reservasinya gitu ya. Minimal ordernya juga nanti Bapak Ibu bisa settingkan. Nah, misalnya nih saya mau coba untuk yang dine in terlebih dahulu ya. Nah, ini Bapak Ibu semisalnya mau coba untuk tes scan QR-nya boleh.
Ini sambil saya ganti share screen-nya nggak bisa diganti ya. Mas Dava bisa bikin satu akun saya yang Nabila Olsera jadi co-host juga nggak ya? Soalnya nggak bisa share screen tambahan atau harus di stop dulu ya. Sebentar. Maaf, Kak, aku nggak bisa kasih akses, nggak ada fit, nggak ada pilihan untuk kasih Oke, oke, akses. wait. Kayaknya karena ini deh. Oke. Jadi nanti dari sisi customer itu dia tinggal arahkan aja kamera handphonenya ke QR-nya gitu ya. Jadi nanti tinggal di scan aja. Oh, sorry. Mungkin sorry Mas Dava boleh dibantu scan QR-nya nggak Mas? Terus share screen dari handphonenya. Oh, berarti masuk Zoom ya? Iya. Boleh dibantu share screen-nya? Oke. Bisa. Udah udah terscan di handphone. Bentar, ini aku berarti scan dulu ya. Iya, udah di scan ya. Oke, sudah aku scan. Boleh bantu share screen di handphonenya kah? Bentar, Belum join Zoom juga ya? ya, aku masuk kembali. Tidak, aku nggak bisa scan kalau dia nggak bisa ini. Sorry, mungkin dilanjut ke layanan yang lain dulu aja kalau gitu ya. Sambil nanti tunggu bisa join ke Zoom-nya. Oke, jadi misalnya kita mulai dari yang takeaway dulu ya. Jadi kalau nanti si customer mau pesan dari rumah,
dan dia mau ambil ke toko nantinya gitu ya, boleh kita pilih layanan yang take away dulu. Kemudian nanti pilih outlet. Nah, nanti si customer bisa pilih nih untuk waktu pengambilannya. Misalnya dia mau sekarang, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan gitu ya, atau misalnya mau jamnya custom. Jadi untuk jam custom ini nanti bisa dipilih juga sama customer gitu ya. Dan untuk munculnya nanti sesuai dengan jam buka tutup nanti di jam berapa untuk pemesanan terakhirnya. Selanjutnya tinggal pilih menu. Nah, nanti di menu ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Di paling atas nanti ada produk paket. Jadi misalnya Bapak Ibu sebelumnya pernah bikin bundling gitu ya produk paket di sini di bagian ini. Nanti kalau di publikasi dia akan muncul menunya di paling atas tadi. Kemudian nanti ada grup makanan, ada grup produk yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Di sini ada grup makanan, ada kopi dan seterusnya gitu. Nanti kalau misalnya kita mau filter menunya berdasarkan kategori juga bisa. Jadi misalnya saya mau pilih untuk yang mau cek untuk yang kopi dulu gitu ya, atau mau lihat yang snack, sorry, mau lihat yang snack misalnya. Jadi nanti kita bisa filter berdasarkan grup. Misalnya mungkin kan di toko Bapak Ibu ada banyak untuk menunya gitu. Jadi misal saya lanjut ya untuk tampilan produk varian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada produk varian, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian nanti di bagian bawah itu bisa diketikin juga untuk notes-nya. Misalnya tidak terlalu manis, misalnya oke, kemudian nanti tinggal ditambahkan ke keranjang aja. Nah, setelah selesai nanti untuk proses pemilihan menunya, boleh kita klik next. Nanti kita masuk ke halaman ringkasan. Nah, di halaman ringkasan itu nanti ada produk-produk yang kita check out apa aja gitu ya. Kemudian ada subtotal, ada PB1. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya pernah setting untuk pajak biaya dari back office, itu nanti dia akan muncul juga di web ordernya. Nah, jadi kalau misalnya nih pernah setting di sini pajak dan biaya, misalnya ada setting PB1 atau ada setting biaya layanannya gitu ya. Nanti itu masuk juga ke web ordernya, sama seperti muncul di pos kasirnya gitu. Misalnya saya lanjut, saya klik bayar. Nah, nanti sebelum ke halaman pembayaran, biasanya kita memang minta customer untuk login terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya loginnya sendiri itu kita ada dua dua cara gitu ya. Yang pertama itu ada login tamu, yang mana kalau login tamu itu nanti kita cuma masukin nama sama nomor telepon tanpa ada OTP gitu ya. Kemudian satu lagi itu login daftar. Nah, kalau login daftar sih memang sedikit lebih banyak yang diisi di awal ya dari yang tamu. Itu ada nama, email, sandi, sama nomor teleponnya. Kemudian nanti kita ada send OTP juga nih ke nomor telepon ini gitu. Nah, bedanya apa sih untuk login tamu sama login member? Nah, yang membedakan itu nanti ke metode pembayarannya. Jadi opsi bayar untuk login tamu itu lebih sedikit dibanding login daftar. Nah, jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu untuk layanan takeaway, delivery, misalnya memang menyediakan nih untuk pembayaran COD atau pembayaran di kasir, nah itu kalau misalnya si customer cuma login pakai tamu, dia nggak bisa melakukan pembayaran di kasir tadi atau pembayaran COD tadi, karena untuk alasan keamanan sih sebenarnya. Karena kan untuk nomor teleponnya sendiri tidak ada kita send OTP gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan nomornya salah ketik atau diketikkan asal mungkin ya sama si customernya. Gitu. Jadi nanti dari pihak merchant malah nggak bisa untuk menghubungi si customernya seperti itu. Apalagi kalau F&B gitu kan. Takutnya nanti sudah dibuat orderannya ternyata fiktif gitu misalnya. Nah, jadi memang untuk yang login tamu kita tidak berikan akses untuk
pembayaran di kasir atau pembayaran COD. Nah, kemudian kalau misalnya mau bisa nih untuk pembayaran COD, gimana caranya? Nah, nanti boleh diarahkan si customer untuk login daftar aja. Seperti itu. Nah, misal nih saya contohkan sudah punya apa namanya akunnya gitu ya. Dia tinggal masuk aja, kemudian dia kembali lagi ke halaman ringkasan. Nah, setelahnya itu kalau misalnya si customer nih, mungkin Bapak Ibu ada memberikan diskon untuk customernya, itu nanti customernya bisa apply kupon diskonnya itu atau pilih diskonnya bisa dari sini. Nah, jadi untuk diskon-diskon yang Bapak Ibu pernah bikin gitu ya, itu nanti bisa dimunculkan di web ordernya. Nah, kupon diskonnya sendiri saat ini sih terbatas. Jadi hanya untuk pilihan opsi tools marketingnya hanya yang kupon diskon aja. Nah, jadi kan sebenarnya untuk di diskon ini kita ada tiga jenis ya. Ada diskon penjualan, kupon diskon, sama promosi pos. Tapi untuk di web order itu nanti hanya bisa gunakan yang kupon diskon ini. Dan untuk diskonnya sendiri nominalnya hanya berupa, bentuk diskonnya hanya berupa persenan ataupun nominal aja. Dan untuk diskonnya sendiri, misalnya Bapak Ibu spesifik ya, untuk diskonnya hanya mau diberlakukan ke fitur yang dine-in aja misalnya, atau memang mau diaktifkan seluruhnya gitu ya. Nanti itu bisa disetting juga dari back office kita, jadi lebih fleksibel gitu ya. Oke, misalnya saya lanjut ke bayar. Nanti untuk opsi pembayarannya sendiri kita ada empat ya. Jadi ada bayar saat terima pesanan atau bayar COD, kemudian ada Christmas Week, virtual account, dan e-wallet. Nah, yang membedakan nanti mungkin di MDR metode pembayarannya sih. Jadi kalau untuk Christmas Week itu sama seperti yang di pos kasir ya, dia 0,7% per transaksi. Kemudian kalau virtual account itu di 4.162 per transaksi. Sedangkan untuk e-wallet itu 1,5% per transaksi. Nah, tapi mungkin dari Bapak Ibu misalnya tidak mau menggunakan virtual account-nya atau e-wallet-nya misalnya mungkin karena MDR tinggi gitu ya. Jadi nanti untuk opsi bayar ini kita bisa mengaktifkan dari back office juga. Gitu. Jadi nanti di back office juga akan ada opsi off-nya. Itu boleh nanti di menu yang online order, di bagian pengaturannya. Nanti untuk terima pembayaran e-wallet, pembayaran kris, misalnya ya tidak mau digunakan, itu bisa dinonaktifkan aja dari menu yang di sini. Misal saya lanjut, opsi bayarnya pakai yang bayar saat terima pesanan ya. Saya klik selanjutnya. Nanti di sini tulis pesan berhasil. Kita bisa lihat juga untuk perincian pesanannya. Di sini online takeaway, menunggu konfirmasi resto gitu ya untuk statusnya. Kenapa? Karena itu konfirmasi orderannya dari pos kasir. Coba kita buka dulu pos kasirnya. Nah, jadi nanti di pos kasirnya akan ada notifikasi suara ya. Jadi nanti tinggal dibuka aja posnya, kemudian di sini tanda global boleh diklik. Nah, nanti order itu semuanya masuk ke transaksi pending dulu. Mau di take away, delivery, dine in gitu. Dia masuknya nanti ke transaksi pending dulu. Boleh diklik orderannya. Di sini ada detailnya juga. Dia transaksi layanan apa, di sini online take away, di jam berapa, nama customernya gitu ya.
kemudian orderannya apa aja. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal terima aja ordernya. Setelah itu kalau kebetulan kan ini saya ordernya eh, pembayaran di kasir gitu ya, pembayaran COD. Jadi nanti bisa kita close dulu karena kan di sini ceritanya jam 5 sore gitu ya. Jadi nanti boleh di close dulu dekat dengan jamnya bisa kita buka kembali posnya di sini itu filternya ke transaksi yang dikonfirmasi atau misal mau ke yang take away juga boleh. Ini misalnya nanti pas kita mau proses ya kita sentuh kitchen dulu. Kemudian nanti saat si customer datang tinggal terima pembayaran seperti biasa aja. Kurang lebih ya untuk proses ordernya yang takeaway seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin semisal belum, ini saya bantu lanjutkan dulu ya untuk yang layanan delivery-nya. Nah, jadi sama proses ordernya nanti bisa langsung klik link ordernya, kemudian nanti muncul ke halaman ini, bisa pilih untuk layanan yang delivery. Nah, lalu nanti di bagian sini si customer bisa pilih untuk lokasinya. Jadi kita mau diantarkan kemana gitu ya untuk orderannya. Misalnya nih, saya ganti di sini. Kemudian kita pilih ini lokasi outletnya si merchant, sorry. Kemudian nanti pilih menu seperti biasa. Nah, di sini nanti kalau misalnya Bapak Ibu pernah bikin add-ons, nah nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Di bagian bawah akan ada tambahan yang bisa ditambahkan nanti gitu, additionalnya. Nah, yang membedakan nanti untuk pengirimannya kita ada dua jenis ya. Jadi ada yang pengiriman dari kurir pribadi atau kurir tokonya Bapak Ibu. Sama satu lagi kita bisa pakai kurir online. Itu bisa dengan GoSend atau Grab Express. Nah, tapi memang untuk Grab Express saat ini kita terbatas di daerah Jabodetabek saja. Jadi kalau misalnya mungkin dari Bapak Ibu lokasinya di luar Jabodetabek, nanti untuk opsi kurir online-nya hanya GoSend aja gitu. Nah, nanti untuk mungkin misalnya nih untuk pemilihan pengirimannya, Bapak Ibu mungkin nggak mau pakai GoSend, maunya pakai kurir pribadi aja, itu bisa, atau sebaliknya, misalnya hanya mau pakai yang online aja, yang pribadi tidak mau gunakan, itu nanti bisa dinonaktifkan juga dari pengaturan online ordernya. Nah, jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu nggak mau pakai untuk yang pengiriman pribadinya atau kurir sendiri gitu ya, kurir dari merchant, ini bisa dinonaktifkan aja. Nah, sedangkan untuk yang GoSend itu nantinya kita bisa atur di sini di bagian pengaturan. Nanti ada satu menu pengiriman nih. Boleh diklik aja tanda pensil di kanannya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa setting dulu lokasi penjemputan barangnya itu atau lokasi tokonya di mana. Kemudian nanti untuk kurir pengirimannya bisa diaktifkan GoSend-nya atau misalnya Grab Express-nya. Seperti itu. Misal saya lanjut. Nah, untuk waktu pengirimannya nanti Bapak Ibu juga bisa setting untuk terkhusus untuk yang pengiriman pribadi, kurir pribadi gitu ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu mau setting nih, kalau di saya kan ini jaraknya per 30 menit selalu akan ada pengantaran gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Bapak Ibu juga mau setting berdasarkan jam tertentu aja nih. Misalnya dalam satu hari cuma ada 4 jam pengiriman aja. Misalnya jam 9, jam 12, jam 3 sore sama jam 6 sore gitu misalnya.
Itu bisa nanti disettingkan juga seperti itu, tinggal disetting nanti dari background-nya. Kemudian kita masuk ke ringkasan. Nah, nanti misalnya untuk alamat nih mungkin kurang detail ya. Kita boleh ketik juga tambahan detailnya. Misalnya blok F nomor 7. Kemudian nanti di sini ada pengaturan untuk ongkirnya. Nanti misalnya Bapak Ibu mau ubah nih lokasinya, mungkin mau nggak mau ke lokasi yang ini, mau diganti, itu nanti dia akan menyesuaikan juga ongkirnya berdasarkan jaraknya tadi. Oke, samain masih jaraknya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ongkirnya akan mengikuti. Jadi nanti saat pembayaran, si customer itu langsung sekalian membayarkan ongkirnya ya. Jadi nanti di sini ada tambahan satu detail untuk ongkirnya. Kemudian klik bayar, sama nanti untuk sebelum ke pembayaran kita diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk opsi pembayarannya juga sama. Nanti akan ada 4, tapi semisal Bapak Ibu menggunakan pengiriman GoSend atau Grab Express, nanti untuk opsi bayarnya hanya virtual account sama e-wallet aja. Jadi kenapa? Karena untuk ongkirnya kan nanti itu langsung dibayarkan sama si customer. Nah, untuk mempermudah nanti penagihan ongkir ke pihak GoSend atau ke pihak Gojek ataupun Grab-nya nanti lebih mudah memang untuk pencairan dananya melalui Alsara dulu. Jadi memang untuk opsi bayarnya nanti hanya VA dan e-wallet saja yang bisa digunakan. Kalau misalnya aktif di GoSend-nya tadi. Gitu. Saya lanjut, pembayarannya seperti ini. Sama yang nanti kita bisa lihat apa statusnya, menunggu konfirmasi resto. Oke, nanti masuk ke transaksi pending dulu. Nah, nanti boleh diterima. Bapak Ibu nanti juga bisa share lokasi si customer. Jadi nanti share location ini. Jadi nanti detail si customer kan di sini ada nama sama, sorry, nama sama nomor teleponnya nih, sama alamatnya. Nah, nanti itu bisa di-share ke kurir pribadinya dengan klik share location. Tapi nanti dengan catatan harus ada WhatsApp sih di apa namanya di device-nya. Nah ini karena saya pakai device-nya tab, jadi memang nggak ada WhatsApp-nya gitu. Jadi nanti dia langsung direct buka WhatsApp yang ada di device POS-nya. Seperti itu. Oke, mungkin sejauh ini untuk layanan delivery, apakah ada yang mau ditanyakan? Semisal belum, ini saya bantu lanjut dulu ke yang dine in dulu kayaknya. Nah, mungkin Mas Dava boleh dibantu lagi Mas untuk scan QR ini yang dari handphonenya. Karena untuk dine in kita nggak bisa dari web. Jadi kalau misalnya nih sorry, sini ya, saya mau langsung klik dine in itu nggak bisa. Karena kita harus scan QR yang ada di mejanya. Seperti itu. Oke, baik. Ini aku tadi sudah scan ya, Kak. Ini Oh, berarti udah bisa print. scan ya? Oke, wait ya. Aku stop dulu sharing. Oke.
Oke, aku sudah kelihatan. Sudah, tapi kayaknya ini nggak ke-scan deh tadi. Coba aku share di WhatsApp aja ya. Nah itu, jadi kita kalau misalnya nggak scan QR-nya, Coba, QR-nya ada nggak? coba di share screen kembali. Oh wait, coba kamu stop dulu share screen-nya. Ya, sudah kan? Oke, sudah di scan. Sebentar. Stop share. Maaf, Kak, bisa di share kembali. Dia keluar Hmm? dia. Bisa di share kembali QR-nya. Bentar ya, coba di-share ke WhatsApp aja. Saya share di grup ya, Mas Neva, sorry. Oke, jadi nanti waktu di scan QR sama si customer itu kita bisa klik jumlah pengunjungnya gitu ya. Jadi misalnya mau diisi dua atau satu gitu, boleh langsung diklik pilih menu aja. Kemudian nanti untuk tampilannya kurang lebih sama. Kemudian kita tinggal proses aja mau pesan apa. Ini aja satu mas menunya. Misalnya mie sedap cup itu boleh. Oke, tinggal pilih add to cart. Boleh kita klik next. Nah, nanti di halaman ringkasan ini tertera tuh di bagian atas ada mejanya. Jadi kita duduk di meja berapa? Di sini ada meja A1 gitu ya. Jadi kalau udah, boleh kita klik bayar lagi, Mas. Nah, untuk opsi bayarnya juga sama ya, masih ada pembayaran di kasir, Krisnasmi, PA, sama itu ada juga. Bedanya kalau dine-in sama takeaway delivery, tadi kita bisa nonaktifkan untuk loginnya. Jadi nanti bisa langsung ke pembayaran aja. Karena kan sebenarnya dari dine-in sendiri, kebanyakan customer males ya untuk isi data. Jadi memang untuk opsi loginnya bisa di nonaktifkan. Nah, boleh diklik yang bayar di kasir, Mas Deva. Oke, selanjutnya pemesanan berhasil, sama nanti kita bisa lihat juga tuh ya untuk rincian pesanannya.
Oke, nah nanti di sini ada statusnya, nomor mejanya, seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Oke, mungkin Mas Dava boleh di stop share screen, Mas. Terima kasih. Saya share screen kembali di sini. Oke, jadi nanti di postnya juga sama ya. Masuk di sini. Karena tadi kita nggak login, jadi nanti untuk data si customer-nya nggak muncul di sini. Gitu ya. Jadi nanti hanya ada datanya berdasarkan nomor meja aja. Nanti kita untuk konfirmasi ke customer-nya atau nanti dengan nomor ordernya juga bisa. Udah accept aja. Nah, nanti tergantung nih, apakah memang di dine-in di tempat Bapak Ibu, apakah memang menerima payment di awal dulu, baru bisa send to kitchen misalnya, atau memang ya udah open bill aja di akhir baru pembayarannya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya memang di akhir pembayarannya boleh kita langsung send to kitchen aja, kemudian sama nanti ya untuk kita tinggal terima order, sorry tinggal receive payment aja seperti biasa. Mungkin saya lanjut ke layanan yang reservasi ya. Nah, jadi untuk reservasi saat ini kita untuk opsi pembayarannya masih full payment di awal. Jadi kan biasanya kalau untuk reservasi kita ada biasanya di tempat lain bisa pakai sistem deposit atau misalnya ada pembayaran sebagian dulu gitu ya di awal pemesanan reservasinya gitu ya. Nah, tapi memang untuk saat ini di Onsera kita masih menerapkan sistemnya pembayaran full di awal. Untuk tanggal pemesanan reservasinya itu kita bisa setting maksimal di kapan gitu ya. Jadi sekarang kan tanggal 25 ya. Ini kebetulan saya settingnya bisa di hari yang sama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya oh minimal Hamin 3 deh untuk reservasinya gitu ya. Kalau hari H kan mungkin terlalu mepet atau ada bentrok gitu ya. Nah, itu nanti bisa juga kita setting untuk maksimal hari reservasinya. Jadi misal saya mau reservasi untuk hari Sabtu misalnya. Ya, oke, kemudian jamnya bisa kita tentuin juga. Nah, untuk jam reservasinya sendiri nanti Bapak Ibu juga bisa setting. Misalnya kan di sini kita jam buka tutup tokonya jam 8 sampai jam 21 gitu ya. Nah, tapi untuk jam reservasinya di sini kita setting dari jam 10 sampai jam 7 malam aja misalnya. Atau mungkin memang hanya di jam tertentu aja. Di jam yang ramai misalnya jam 4 siang, jam 8 malam gitu ya. Jadi jam 11 sampai jam 2 misalnya sama jam 6 sampai jam 8 malam misalnya. Hanya sediakan reservasi di jam itu aja bisa. Bisa reservasi untuk ini jam 6, kemudian untuk jumlah meja. Nah, saat ini sih kita belum berdasarkan jumlah pengunjung ya, Bapak Ibu. Jadi memang berdasarkan jumlah meja. Nah, di defaultnya per satu meja itu nanti ada 4 orang. Jadi misalnya nih nanti si tamu datangnya berenam atau bersepuluh misalnya. Kalau berenam berarti nanti harus pesan 2 meja. Kalau misalnya bersepuluh berarti nanti harus minimal 3 meja yang dia proses order. Gitu. Kemudian nanti di sini bisa disetir juga untuk minimal ordernya. Nah, di sini saya settingnya cuma 10.000 aja sih minimal ordernya. Oke, di ringkasannya nanti tertera kita di hari apa dan jam berapa untuk reservasinya, kemudian jumlah mejanya yang direservasi gitu. Kemudian boleh kita klik bayar. Nanti untuk di pembayarannya kita hanya sediakan 3 aja nih, hanya transaksi, virtual account sama e-wallet. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang untuk reservasi ini hanya terima pembayaran full di awal.
Nah, mungkin untuk proses yang ini eh, saya nggak lanjutkan gitu ya, karena memang kan harus melakukan pembayaran dulu sebelum. Tapi untuk orderan yang sudah terbuat itu akan masuk ke pos kasir sama seperti transaksi yang tadi di takeaway, delivery dan lain-lain ya, masuk ke transaksi pending. Nanti juga dia akan ada setelah dikonfirmasi ya orderan yang di sini masuk ke kolom yang reservasi. Jadi nanti akan muncul orderan-orderan reservasinya dari sini. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana, apakah ada sistem untuk work meja gitu ya untuk reservasinya. Nah, saat ini sih kita juga masih belum tuh untuk mejanya ya. Jadi memang masih berupa pencatatan untuk reservasi aja sih. Jadi kalau untuk work mejanya masih belum bisa. Dan jadinya nanti mungkin karena kan ada beberapa resto yang memang kita bisa request nih, oh saya mau duduk di teras, oh saya mau duduk di dekat kolam misalnya kayak gitu ya. Nah, itu nanti mungkin dari pihak kasir atau dari admin juga bisa untuk reconfirm lagi sih mereka mau duduk di mana. Gitu. Karena memang saat ini kita belum provide untuk apa namanya blok mejanya. Mungkin dari penjelasan keempat pelayanan tadi dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Bapak Pri, sorry Pak, boleh tahu untuk jenis usahanya dari Bapak ini apakah hotel atau F&B juga ya Pak? Mungkin sekiranya belum ada pertanyaan, mungkin untuk sesi mini kelasnya ini saya kembalikan lagi ke Bapak ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih karena bilang untuk pemaparan materi tentang antara makannya. Sangat insightful sekali itu tentang yang mana untuk teman-teman yang mungkin terkendala meminimalisir agar di kasirnya tidak ramai orang yang mengantri. Fitur ini sangat berguna banget untuk teman-teman pakai nantinya. Nah, mungkin untuk teman-teman, mungkin untuk Pak Trisnanto, ada pertanyaan, mungkin boleh drop aja di kolom chat atau mungkin kalau memang masih belum ada, ntar boleh juga ditanya di luar sesi mini kelas kita pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman atau mungkin Patri, jika ada pengen request tentang materi di minggu-minggu kita selanjutnya, itu boleh banget bisa tanyakan di grup atau mungkin bisa coba hubungi personal admin yang ada di grup. Oke, baik, tidak masalah Pak. Mungkin untuk fitur-fitur Altera lainnya nanti mungkin bisa dipantengin aja, yang mana Altera selalu infokan kalau mungkin ada fitur-fitur tambahan yang mana berguna untuk bisnis atau usahanya. Mungkin sebelum kita akhiri sesi mini kelas kita pada sore hari ini, mungkin boleh dibantu on camnya terlebih dahulu sebagai bukti dokumentasi kita pada sesi mini kelas pada sore hari ini.
Oke, mungkin untuk Pak Tri mungkin bisa dibantu on game atau mau atau lagi terkendala untuk on game-nya. Oke, mungkin aku mulai hitung mundur dari tiga. Sebentar. Oke, aku mulai hitung mundur dari tiga, tiga, dua, satu. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Terima kasih untuk Pak Tri. eh, Setelah meluangkan waktu untuk mengikuti materi mini kelas kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya Dava, perwakilan dari Olsera, pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih.